Ya, halo sobatku dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle Rock The Heaven Season 5 Akademi Jianan episode 2. Perlu diingat, ini hanya sekedar spoiler. Jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang BTTA Season 5 Akademi Jianan episode 2 ini yang tayang entah kapan, oke langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Dimana di season 5 episode 2 ini diawali dengan Xiaoyan yang berjalan ke sebuah rumah lelang. Tatapannya menyapu ke segala arah saat ia berjalan ke rumah lelang ini. Setelah itu, dia berhenti di tempat di mana ada tirai hitam. Bagian atas tirai hitam ini bertuliskan penerimaan terhormat. Xiaoyan berpikir dengan tenang sejenak sebelum mengayunkan tangannya. Sebuah kartu yang terbuat dari kristal muncul di telapak tangannya. Xiaoyan memegang kartu ini di tangannya dan dengan cepat berjalan menuju ruang terhormat. Sekitar setengah jam setelah Xiaoyan memasuki ruang terhormat, tirai hitam berdesir sekali lagi. Sosok Xiaoyan yang benar-benar terbungkus jubah hitam terus berjalan. Wajahnya yang tertutup topeng memiliki senyum puas saat dia langsung berjalan keluar dari rumah lelang. Pada saat ini, sebagian besar bahan obat dan informasi yang dibutuhkannya telah berhasil diperoleh. Xiaoyan tidak menemukan tempat di kota ini untuk memperbaiki semua pil obat yang dia butuhkan setelah benar-benar menyiapkan semuanya. Sebagai gantinya, dia diam-diam pergi ke tembok kota menuju sisi selatan kota dan terbang keluar. Hanya setelah meninggalkan kota Dali, Xiaoyan menemukan tempat terpencil di hutan. Dia bersembunyi di dalamnya dan mulai memperbaiki sejumlah besar pil obat. Setelah bersembunyi selama 3 hari di dalam hutan dan memperbaiki pil obat, Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam perlahan keluar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pejalan kaki sesekali di jalan utama yang bergerak melewatinya. Setelah menentukan arah jalan, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan berjalan menuju jalan utama yang menuju ke arah selatan. Jalan ini mengarah langsung ke area perbatasan. Namun, ada 3 benteng militer penting di sepanjang jalan. Saya tidak perlu takut pada juragan dari 2 benteng pertama. Tetapi menurut informasi yang beredar, 30.000 tentara yang kuat ditempatkan di benteng terakhir. Xiaoyan dengan lembut berjalan dengan lambat, sementara tubuhnya dengan aneh berkedip di jalan utama. Namun, di dalam hatinya, dia berulang kali memikirkan bagaimana cara berhasil meninggalkan kekaisaran Jiama. Saat ini, sulit bagi saya untuk bergerak 1 inci pun di kekaisaran Jiama. Saya hanya bisa mengambil 1 langkah pada satu waktu dan melihat bagaimana hasilnya. Jika itu benar-benar mustahil, maka saya hanya bisa mengambil resiko dan secara paksa harus menanggungnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berhenti membayangkan skenario ini. Sebaliknya, ia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mempercepat perjalanannya. Meskipun jarak dari kota Daling ke perbatasan kekaisaran Jiama tidak pendek, ini hanyalah sesuatu yang kecil. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan dan penggunaan yang tenang dari sayap-sayap ungu untuk terbang selama beberapa waktu di sepanjang jalan, butuh 3 hari baginya untuk melewati 2 benteng yang ada di sepanjang jalan. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, tidak adanya orang dari sekte awan berkabut dalam beberapa benteng ini. Pasukan yang ditempatkan di sana juga tidak memperhatikan perintah dan cenderung pelongo-pelongo. Ini memungkinkan Xiaoyan untuk berhasil melewati celah sempit kedua benteng tanpa bahaya. Meskipun dia telah berhasil melewati 2 benteng ini, perasaan Xiaoyan tidak sedikit pun santuy karena ini. Ini karena dia tahu bahwa yang paling merepotkan adalah benteng besar terakhir yang dikenal sebagai Jen Gui Pass. Benteng ini adalah garis pertahanan terakhir yang harus dilewati Xiaoyan untuk meninggalkan kekaisaran Jiama. 2 hari setelah melewati benteng kedua, benteng raksasa itu yang berdiri megah di perbatasan kekaisaran Jiama akhirnya muncul di garis pandang Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di atas lereng gunung dan menatap tembok kota besar yang hampir tak berujung. Dia sekali lagi merasakan suara ribuan tentara lalu lalang di tembok kota ini. Terbang dengan paksa tidak akan menjadi metode yang dapat diandalkan. Melihat itu, saya hanya bisa mencoba dan melihat apakah saya bisa menyelinap melalui kerumunan. Pandangan Xiaoyan melihat jalan di bawah di mana kelompok manusia dengan gerobak kuda datang dan pergi. Dia merasa ragu sejenak, perlahan melangkah mundur dan akhirnya menghilang ke lautan manusia di bawah ini. Memang layak disebut benteng yang menjaga perbatasan. Ukuran ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa takjub. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota-kota di kekaisaran Jiama. Saat Xiaoyan memandangi tembok kota ini, dia bergumam pelan di dalam hatinya. Melihat situasinya, tampaknya ia berencana untuk menerobos dan menyelinap ke benteng terakhir kekaisaran. Kelompok manusia yang diikuti Xiaoyan semakin dekat ke tembok kota di dalam debu kuning. Ketika mereka beberapa ratus meter dari gerbang kota besar, Xiaoyan menyipitkan mata
matanya dan menyaksikan langit di atas tembok kota. Tampaknya ada kumpulan energi tak terbentuk di sana. Memang ada sensor energi. Beruntung saya tidak mencoba terbang dengan paksa. Kalau tidak, sensor-sensor energi tak kasat mata itu mungkin akan segera mendeteksi saya. Dengan peralatan panah khusus yang telah dilengkapi dengan benteng-benteng militer semacam ini, saya mungkin akan menjadi target bagi mereka untuk menembak dengan liar jika saya ditemukan. Xiao Yan sedikit bergumam di dalam hatinya. Saat jarak ke gerbang kota semakin dekat, tatapan Xiao Yan juga mendarat di gerbang kota yang menjulang itu. Ketika dia melihat pertahanan gerbang kota yang sangat kokoh itu, wajahnya perlahan serius. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari tembok kota, sekelompok besar pria dan kuda yang bergerak cepat akhirnya berhenti dengan lambat. Dua pria berjalan keluar dari depan kerumunan tentara bayaran. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan memimpin kelompok mereka menuju gerbang kota. Kedua pria itu tampaknya adalah pemimpin tentara bayaran. Melihat cara mereka berdua tersenyum ketika mereka berbincang dengan para penjaga, tampaknya mereka cukup akrab satu sama lain. Mereka berdua bercakap-cakap dengan para penjaga untuk waktu yang lama sebelum tangan penjaga berwajah sangar bergerak sedikit. Tampak seolah-olah ada selembar cuan yang telah didorong ke tangannya dari pemimpin perusahaan tentara bayaran. Baru kemudian mereka berdua merasa ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia menunjukkan sinyal tangan kepada orang-orang di belakang. Segera barikade dan hal-hal lain di belakangnya dipindahkan ke samping. Melihat bahwa penjaga sebenarnya tidak memeriksa mereka, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Tubuhnya yang tegang juga menjadi jauh lebih santai. Tangannya yang penuh dengan keringat memegang pegangan gerobak dengan kencang. Ketika dia dengan cepat menundukkan kepalanya, mendorong gerobak dan mengikuti kelompok itu ketika mereka berjalan menuju terowongan di bawah gerbang kota. Tepat ketika kelompok itu hendak memasuki terowongan gerbang kota, teriakan keras dan ganas tiba-tiba terdengar menakuti kelompok di depan sampai mereka segera berhenti. Siapa yang membiarkan mereka memasuki kota dengan sembarangan? Ketika teriakannya terdengar, suara banyak baju jira yang bertabrakan tiba-tiba bergema dari pintu masuk kota yang gelap dan hitam. Beberapa saat kemudian, 12 tentara elit bersenjata lengkap memegang tombak panjang di tangan mereka dan memblokir gerbang kota. Seorang pria muda dengan wajah sangar perlahan keluar dan melirik ke arah tentara bayaran dengan cara yang ganas. Itu Tuan Muda Meng Lai. Saya belum melihatmu selama beberapa bulan, tetapi penampilanmu benar-benar menjadi lebih kuat. Melihat kelompoknya diblokir, pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran bergegas keluar. Ketika dia melihat pemuda berwajah serius itu, sebuah senyum terungkap dengan cepat di wajahnya ketika dia berbicara. Banu, cukup omong kosongmu. Di masa lalu, membiarkanmu lewat bukanlah masalah besar. Tetapi hari ini, saya tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Ayah berkata bahwa siapapun yang ingin memasuki Gen Gui Pass harus menjalani pemeriksaan ketat. Pemuda wajah sangar itu yang bernama Meng Lai tertawa santuy. Segera, dia mengeluarkan selembar kertas pengumuman berwarna putih dan melemparkannya ke arah penjaga. Dia berkata dengan ganas, "Pergilah dan periksa mereka. Habisi siapa saja yang terlihat seperti orang yang mencurigakan di tempat ini." Penjaga itu dengan hati-hati menerima kertas pengumuman dari Meng Lai dan tersenyum tanpa daya kepada pemimpin perusahaan bernama Banu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan hampir 100 penjaga di gerbang kota mengangkat tombak panjang di tangan mereka dan mulai memeriksa kelompok Banu. Ini buruk. Xiao Yan diam-diam mengutuk dirinya sendiri ketika pria muda itu muncul sebelumnya. Para penjaga datang mencari satu persatu dari depan kelompok Banu. Mereka memegang gambar dan membandingkannya untuk waktu yang lama sebelum biarkan mereka lewat. Meng Lai menyilangkan tangan di belakangnya. Langkah kakinya menyeberang satu demi satu ketika dia perlahan mengikuti kelompok Banu dan berjalan. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti. Tatapannya melihat para pelayan yang tubuhnya memancarkan bau lebus dan wajahnya ditutupi tanah kuning. Dengan suara ganas, dia berkata, "Bersihkan wajahmu." Mendengar teriakan Meng Lai, para pelayan dengan ekspresi kaku segera menundukkan kepala mereka dengan ketakutan. Setelah itu, mereka menggunakan lengan baju mereka dan dengan cepat menghapus kotoran kuning yang menutupi wajah mereka. Tatapan Meng Lai yang sangar dan ganas perlahan melihat wajah para pelayan itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia baru saja akan menarik pandangannya ketika matanya tiba-tiba berhenti. Dia sedikit memerengkan kepalanya dan menatap seorang pelayan berjubah abu-abu di belakang kelompok ini. Dengan suara ganas, dia berkata, "Kamu angkat kepalamu."
Setelah mendengar teriakan Meng Lai, orang-orang di sekitar gerbang kota melemparkan pandangan mereka. Pelayan berjubah abu-abu itu menghela napas dengan lembut dan hanya bisa mengangkat kepalanya. Wajahnya yang ditutupi oleh tanah kuning itu memperlihatkan sepasang mata yang cuek. Tatapan Meng Lai bersentuhan dengan sepasang mata cuek ini. Dia awalnya terkejut, namun sepasang mata cuek itu yang tergambar di wajahnya muncul di dalam hatinya dengan cara seperti gila. Segera ekspresinya langsung berubah. Baku hantam sampai wassalam di medan perang selama bertahun-tahun telah memberkahinya dengan indera yang tajam. Karena itu, sebagai refleks, jari-jari kakinya menyentuh tanah dan tubuhnya melesat ke belakang. Sementara tubuhnya melesat ke belakang, suara tajam dan nusuk telinga keluar dari tenggorokannya. Tangkap dia adalah Xiaoyan. Reaksi Meng Lai mungkin sangat tajam, tetapi kekuatannya pada akhirnya hanyalah di gelas dosi. Karena itu, ketika tubuhnya baru saja mundur, Xiaoyan tertawa ganas. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 Akademi Jianan episode 2 yang baru tayang entah kapan. Semoga spoiler yang saya buat ini sama lah ya sama aslinya pas rilis nanti. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.